Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dovir Surya Saputra dengan NIM 20 410 50 20 10 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tanggapan mengenai materi tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Baik, langsung saja. Apa itu OJK atau Otoritas Jasa Keuangan? Menurut Mirza Nasution, OJK merupakan lembaga negara independen yang bebas dari campur tangan pemerintah, yang mana OJK memiliki kewenangan, fungsi, serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Secara umum, OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi atas tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasannya, OJK meliputi beberapa ruang lingkup sebagai berikut, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan dan lembaga jasa pembiayaan. Apa sih latar belakang pembentukan OJK? OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Asas-asas dalam otoritas jasa keuangan. Yang pertama, asas independen. Apa sih asas independen? Yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dengan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Ketiga, asas kepentingan hukum atau kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat secara memajukan kesejahteraan umum. Yang keempat, asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandasan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, atas integritas, yakni atas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. Dan terakhir, atas asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap penyelenggaraan otoritas jasa keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan pada khalayak umum dan masyarakat. Lanjutnya, apa tujuan pembentukan otoritas jasa keuangan? Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Selanjutnya, fungsi, tugas, dan wewenang OJK. OJK berfungsi menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor keuangan. Sementara berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6, tugas utama OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa pembiayaan lainnya. OJK mempunyai beberapa wewenang.
Wewenang tersebut tercantum dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Yang kedua, OJK mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksklusif. Yang ketiga, OJK melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang keempat, OJK memberikan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. Yang keenam, OJK melakukan penunjukan pengelola statuter. Yang ketujuh, OJK menetapkan penggunaan statuter. Yang kedelapan, OJK menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang terakhir, OJK melakukan atau mencabut izin usaha, izin orang perorangan, efektivitas penyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan, dan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran atau pembukaan usaha, serta penetapan lainnya. Baik, sekian materi tanggapan tentang tugas dan wewenang dari OJK. Jika teman-teman mau revisi atau mau menambahkan jika saya ada salah, silahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.